Di sudut panas terminal Kalibata yang riuh oleh klakson Metro Mini dan teriakan kenek, berdirilah sebuah gerobak kecil dengan payung lusuh. Di balik gerobak itu, tampak seorang pria tua berkaus oblong pudar dan topi lusuh yang sudah tak lagi berbentuk. Namanya Sutris. Wajahnya ramah, senyumnya tenang, dan tangannya cekatan mencampur susu kental manis dengan serbuk pop ice rasa stroberi. Ia seperti tak terganggu oleh hiruk-pikuk dunia di sekelilingnya. Namun, setiap kali mata tuanya melirik ke arah pos preman tak jauh dari sana, ada semburat luka lama yang tersimpan di balik sorot matanya yang sayu. Setiap hari, anak-anak kecil dari kampung sekitar datang menghampiri gerobaknya. Mereka memanggilnya Mbah Tris. Dengan recehan hasil ngamen atau bantu-bantu ibunya, mereka membeli segelas pop ice untuk meredam panas terik Jakarta. Sutris tak pernah tega melihat mereka kehausan. Kadang ia menggratiskan satu gelas dengan alasan, esnya kebanyakan, bah gak bisa simpen lama. Mereka tak tahu, itu caranya berbagi. Hatinya lembut seperti pop ice buatannya. Tapi lembutnya hati Sutris bukan berarti ia tak menyimpan api. Suatu siang yang terik, 3 preman dari geng Kobra menghampiri gerobaknya. Mereka muda, arogan, dan bau alkohol dari mulut mereka menyengat. "Tris, mana jatah hari ini? Lo udah numpang di sini, masa gak ngerti aturan?" Gertak salah satu dari mereka, si Gondrong. Sutris hanya tersenyum kecil, lalu menyerahkan uang puluhan ribu yang baru ia dapatkan dari jualan pagi. Gerakannya lambat, namun matanya menatap tajam, sejenak cukup membuat Gondrong terdiam sesaat. Tapi lalu tertawa, "Cuma segini. Hahaha, dasar tukang es banci." Sutris tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali mengaduk es. Tapi tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan menahan sesuatu yang sudah bertahun-tahun ia pendam. Di belakangnya, anak kecil yang biasa membantu membersihkan gerobak mematung ketakutan. Matanya menyimpan rasa bersalah karena tak bisa berbuat apa-apa saat preman-preman itu merampas hasil keringat seseorang yang ia anggap seperti kakeknya sendiri. Setelah para preman pergi dengan uang, pungli, Sutris duduk di bangku plastiknya yang sudah reot. Ia mengelus-elus bekas goresan lama di tangan kanannya, bekas luka parang. Luka itu sudah lama sembuh, tapi rasa perihnya tak pernah hilang. Ia menghela napas dalam, memandangi langit Kalibata yang mulai menghitam. Dalam diam, ia berkata pelan, "Kalibata bukan milik mereka. Ini tempatku, ini darahku." Di rumah kontrakan kecilnya, malam itu Sutris membuka koper tua yang tersimpan di bawah lantai papan. Di dalamnya ada jaket kulit hitam yang sudah berumur, sebuah rantai baja, dan pisau lipat berkarat dengan ukiran STB di gagangnya. Ia menyentuhnya perlahan, seolah menyentuh masa lalu yang pernah ia kubur dalam-dalam. Di atas meja, ia menyeduh kopi hitam sambil memandangi koper itu. Dulu ia bersumpah tak akan pernah membuka lagi dunia kelam yang sudah ia tinggalkan. Tapi dunia tak membiarkannya hidup damai. Di luar rumahnya, suara knalpot motor bising terdengar. Sutris menutup jendela perlahan. Sambil menyeruput kopinya, ia berkata pelan namun dalam, "Kalau mereka ingin bangunkan harimau tua, jangan salahkan kalau kandang ini berubah jadi kuburan." Di dalam dadanya, dendam masa lalu mulai bergolak. Dan Kalibata, tempat yang dulu ia lindungi dengan darah dan nyawa, kembali memanggil namanya. Pagi itu Kalibata belum benar-benar terbangun. Kabut tipis menyelimuti pasar, dan aroma sayur mayur basah menyatu dengan bau solar dan asap rokok. Sutris mendorong gerobaknya seperti biasa. Langkahnya pelan, tubuhnya renta, tapi wajahnya tenang seperti samudera yang menyimpan badai di dasarnya. Ia menempati sudut biasa di dekat halte tua, masih dengan senyum ramah yang selalu ia tebarkan, seolah semalam tak ada gejolak dalam dadanya. Namun, ketenangan pagi itu hanya bertahan sebentar. Teriakan dari arah dalam pasar memecah suasana. "Woi, bayar dong, jangan sok jago lu." Seorang pemuda penjual lontong sayur diseret oleh 2 anggota geng Kobra ke tengah jalan. Bajunya robek, wajahnya lebam. Mereka menendangnya di depan umum, mempermalukan dan menginjak harga dirinya. Tak ada satupun warga yang berani menolong. Semua tahu, melawan Kobra sama saja cari mati. Sutris hanya memperhatikan dari jauh, sambil perlahan mengaduk es dalam gelas. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Tatapannya penuh api, gerahamnya mengatup rapat. Anak kecil yang biasa membantunya, Dika, mendekat pelan. "Bah, kenapa mereka jahat banget?" "Iya," tanyanya lirih.
Sutris tak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah preman-preman itu dengan wajah yang tak lagi seperti kakek penjual pop ice. Ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang dulu pernah ditakuti bahkan oleh preman-preman senior. Di pojok terminal, Dadan, bajak Kalibata, pemimpin geng Cobra, sedang duduk dengan santai merokok sambil menghitung uang dari hasil pungli. Tubuhnya kekar, penuh tato ular, dan wajahnya bengis. Di tangannya ada rantai kecil yang biasa ia pakai untuk mengikat tangan korban sebelum dihajar. Ia tertawa melihat anak buahnya menendang pedagang. Bagus, ajarin mereka biar tahu siapa yang punya Kalibata sekarang. Katanya lantang, warga hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk, pura-pura tuli. Sore harinya, kios milik seorang pedagang tua tiba-tiba dibakar. Api menjilat papan-papan kayu, membuat warga panik. Tapi tak ada yang bisa dilakukan. Semua tahu itu ulah geng Cobra karena si pedagang menolak membayar 2 kali lipat dari jatah mingguan. Sutris datang terlambat, yang tersisa hanya asap dan abu. Di atas puing kios itu, seseorang menulis dengan cat semprot, Kalibata milik Cobra. Yang nantang, hilang. Malam harinya, di kamarnya yang remang, Sutris duduk di depan koper terbuka itu lagi. Ia memandangi jaket kulit hitam yang dulu membuat namanya menggema dari Kalibata sampai Blok M. Jaket itu seperti bicara, memanggil jiwa lamanya. Ia mengenakan jaket itu perlahan, lalu berdiri di depan cermin. Wajahnya tua, tapi tatapannya tajam. Mereka lupa siapa yang pertama kali menanamkan nama di tanah ini, bisiknya. Tangan tuanya menggenggam pisau lipat tua. Kalibata bukan milik Cobra. Kalibata, milik gue. Di luar, hujan turun pelan. Jalanan basah, seolah langit pun tahu akan datangnya badai yang sesungguhnya. Di kegelapan malam, sosok Sutris melangkah menyatu dalam bayangan. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi satu hal pasti, malam itu, Kalibata tidak lagi hanya dihuni oleh preman. Malam itu, seekor harimau lama turun dari sarangnya, dan siap berburu lagi. 2 hari setelah insiden kios terbakar, suasana Kalibata semakin mencekam. Pedagang mulai resah, beberapa memilih tak buka lapak. Geng Cobra semakin brutal, seperti ingin menunjukkan bahwa mereka tak tersentuh. Sutris tetap hadir seperti biasa, mendorong gerobak pop ice-nya dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di balik ketenangannya, ada badai yang siap meledak. Hujan gerimis mengguyur pagi itu, menyapu jalanan pasar yang sepi. Tak ada tawa anak-anak, tak ada obrolan hangat para pedagang. Hanya ketakutan yang menggantung di udara. Siang itu, suara langkah sepatu bot mendekat ke gerobak Sutris. 5 anggota geng Cobra muncul, dipimpin langsung oleh Gondrong dan tangan kanannya, Arul si bekas napi. Mereka berdiri mengelilingi gerobak Sutris, membuat suasana langsung tegang. Orang-orang hanya bisa memandang dari kejauhan, tak berani mendekat. Sutris tetap mengaduk pop ice-nya dengan tenang. Pagi panas, iya, mau rasa melon, ucapnya tenang tanpa menatap mereka. Gondrong mencengkram kerah baju Sutris. Lo, pikir ini mainan, Tris? Lo pikir bisa jualan di sini tanpa izin kita? Dadan udah muak sama lo, teriaknya. Sutris hanya menatapnya, tatapan kosong tapi dalam, seperti jurang yang tak berdasar. Gue udah lama di sini, sebelum kalian semua bisa jalan tanpa ngompol, jawabnya pelan. Jawaban itu membuat Arul naik pitam. Ia menendang gerobak Sutris hingga tumpah berantakan. Gelas-gelas plastik berhamburan, sirup tumpah ke tanah seperti darah. Orang-orang mulai berkerumun, tapi tak ada yang berani bergerak. Dadan datang beberapa menit kemudian dengan langkah santai, rokok menyala di bibirnya. Ia berdiri di depan Sutris, lalu menjentikkan abu rokok ke tanah. Gue kasih lo waktu 2 hari, Sutris. 2 hari buat enyah dari sini. Gerobak lo bakar aja sekalian. Tapi kalau 2 hari lagi lo masih kelihatan di Kalibata, bukan cuma gerobak yang kebakar, tapi lo juga. Sutris hanya diam, memunguti gelas-gelas plastik dari tanah dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang ditahan terlalu lama. Dadan tertawa, lalu meludah ke tanah di dekat kaki Sutris. Kalibata udah bukan punya orang tua zaman dulu. Sekarang, ini wilayah Cobra, ucapnya lantang, memastikan seluruh warga mendengar. Mereka pergi sambil menendang gerobak Sutris sekali lagi hingga nyaris roboh. Malam itu, Sutris duduk sendirian di rumah kontrakannya. Tak ada suara kecuali rintik hujan dan detak jam dinding tua. Ia membuka laci meja kecil, mengeluarkan sebuah foto lama,
foto dirinya muda bersama para preman dan pedagang pasar, tertawa bersama dengan jaket kulit yang sama. Di balik foto itu, tertulis, Kalibata milik kita yang jaga, bukan yang meneror. Tangannya bergetar saat menyimpan kembali foto itu. Ia tahu, waktunya menunggu sudah habis. Ia berdiri, membuka lemari dan mengambil jaket kulit itu. Dipakainya perlahan, seperti ritual sakral seorang prajurit tua yang kembali ke medan perang. Lalu ia membuka koper, memasukkan pisau lipat, rantai baja, dan benda kecil berbentuk paku silang yang dulu disebutnya mainan kematian. Ia menatap dirinya di cermin. Kali ini tak ada keraguan. Tak ada lagi senyum ramah. Hanya tatapan dingin seorang legenda yang telah dibangunkan dari tidurnya. Di luar, langit Kalibata kembali mendung. Angin malam meniup pintu tua rumah Sutris hingga berderak. 2 hari, itu batas yang diberikan Dadan. Tapi Sutris tak butuh 2 hari. Ia hanya butuh 1 malam, untuk membuat Kalibata kembali mengingat siapa pemiliknya yang sesungguhnya. Malam itu Kalibata sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan, ini sunyi yang menakutkan, seperti sebelum badai besar datang. Hujan tak turun, namun awan menggantung pekat di atas pasar. Di pojok terminal yang biasa ramai, Sutris duduk sendiri di samping gerobaknya. Ia mengenakan jaket hitam lamanya, dan di balik gerobak itu, pop ice rasa stroberi tersaji rapi, seolah semuanya berjalan normal. Tapi malam ini bukan malam biasa. Ini malam yang akan dikenang oleh Kalibata untuk waktu yang lama. Tepat pukul 9 malam, 3 anggota geng Cobra datang. Mereka tertawa keras, bau arak tercium kuat, membawa kayu dan bensin. Udah bilang juga, kakek renta ini gak ngerti peringatan. Ucap salah satu dari mereka sambil menyiram bensin ke bawah gerobak. Sutris hanya berdiri, menatap mereka dalam diam. Satu dari mereka menyulut korek. Api menyala kecil di ujungnya, siap dilempar ke gerobak penuh kenangan itu. Tapi sebelum api itu sempat terbang, sesuatu yang cepat dan tajam menghantam leher si penyulut. Pisau lipat, senjata khas yang dulu ditakuti di seluruh jalur selatan Jakarta, tertanam tepat di tenggorokannya. Darah muncrat membasahi tanah. 2 preman lainnya terdiam sesaat, terlalu kaget untuk bereaksi. Sutris bergerak seperti bayangan. Rantai baja di tangannya menghantam pelipis preman kedua dengan suara keras. Seperti tulang retak. Yang ketiga berusaha lari, tapi Sutris menubruknya dari belakang dan menjatuhkannya ke tanah. Hujan mulai turun pelan, seolah ikut menyaksikan kebangkitan sosok lama yang terlupakan. Sutris berdiri di antara 3 tubuh bersimbah darah. Ia menarik nafas panjang, lalu menendang gerobaknya sendiri hingga roboh. Sirup pop ice tumpah ke jalan, bercampur air hujan dan darah yang mengalir. Warna merah muda itu menggenang seperti mimpi masa kecil yang dicampur dengan mimpi buruk. Ia tahu, tak ada jalan kembali setelah malam ini. Tapi ia juga tahu, inilah waktunya. Keesokan paginya, warga Kalibata gempar. 3 mayat ditemukan di dekat gerobak Sutris yang hangus terbakar. Leher satu di antaranya hampir putus. Tubuh lainnya mengalami patah tulang di beberapa bagian. Tapi yang paling mengejutkan, di dada salah satu korban tertulis dengan darah, Kalibata bukan milik Cobra. Polisi datang, tapi warga bungkam. Tak ada saksi, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya tatapan mereka yang saling paham, legenda itu telah bangkit. Di pos geng Cobra, Dadan murka. Ia menghancurkan meja dengan palu besi, lalu memerintahkan perburuan terhadap Sutris. Gue gak peduli dia tua, atau dia legenda. Malam ini, kepala Sutris gue penggal sendiri. Teriaknya, tapi di balik kemarahannya, ada rasa takut yang tak ia akui. Karena nama Sutris bukan sekadar nama. Itu adalah mimpi buruk bagi para preman lama yang dulu pernah merasakan kerasnya tangan dingin, taring baja Kalibata. Sutris sendiri tak lari. Ia justru berjalan santai menyusuri pasar, masih dengan jaket kulitnya. Warga mulai memperhatikannya dengan pandangan berbeda. Bukan lagi si penjual pop ice, tapi sebagai penjaga lama yang kembali dari pengasingan. Beberapa pedagang mengangguk hormat, pelan-pelan menyadari bahwa mereka tak lagi sendirian. Sutris membalas anggukan itu dengan senyum kecil, lalu duduk di bangku pojok sambil menyalakan rokok. Satu persatu, sampai yang terakhir, gumamnya, menghembuskan asap ke langit yang kembali mendung. Dan malam pun datang lagi, membawa ketakutan bukan pada warga, tapi pada para preman. Sebab kini mereka tahu, yang mereka bangunkan, bukan kakek renta, tapi Raja Lama, dan ia belum selesai menulis ulang sejarah Kalibata.
Malam itu, Sutris duduk sendirian di bangku kayu tua depan rumah kontrakannya. Di tangannya, sebuah foto usang berwarna sepia nyaris sobek. Di dalam foto itu, ia muda, berdiri tegap di tengah pasar Kalibata bersama belasan orang lainnya, para pedagang dan preman lama yang kini entah sudah mati, pindah, atau bersembunyi dari dunia. Foto itu bukan sekadar kenangan, melainkan pengingat, ia pernah menjadi penguasa sejati Kalibata, seorang legenda yang dijuluki Taring Baja, karena tangannya tak pernah ragu menghabisi siapapun yang menyentuh rakyat kecil. 20 tahun lalu, Kalibata bukan seperti sekarang. Saat itu, preman-preman bayaran tak berani menyentuh selembar rupiah pun dari pedagang. Di bawah perlindungan Sutris, pasar aman, terminal teratur, dan anak-anak bisa bermain tanpa takut. Namun semua itu runtuh dalam satu malam. Malam yang tak pernah ingin diingat kembali. Tapi kini, kenangan itu menyeruak lagi, tajam dan menyakitkan, seperti luka lama yang tersiram garam. Tragedi itu bermula saat teman seperjuangannya, Gino, mengkhianatinya. Gino, yang dulu bersumpah hidup mati bersama Sutris menjaga Kalibata, justru menjual akses lahan ke kelompok preman luar yang haus kuasa. Mereka datang membawa uang, senjata, dan kebiadaban. Dalam satu malam, 5 orang kepercayaan Sutris dibantai. Bahkan adiknya, Rasti, yang hanya penjual gorengan, diperkosa dan dibakar hidup-hidup oleh preman bayaran. Dunia Sutris runtuh. Ia menghilang tanpa jejak, bukan karena kalah, tapi karena patah. Saat itu gue bukan kalah, gue muak, gumam Sutris pelan. Ia menatap langit malam dengan mata sembab. Tangannya meremas pisau lipat yang kini sudah mulai berkarat. Dendamnya bukan hanya pada geng Kobra, tapi pada sistem kejam yang membiarkan kekuasaan berpindah ke tangan bajingan tanpa harga diri. Ia pernah percaya bahwa manusia bisa berubah. Tapi malam ini ia sadar, beberapa luka memang tidak ditakdirkan untuk sembuh. Di pos geng Kobra, Dadan dan anak buahnya makin resah. Mayat-mayat yang muncul tanpa suara, para anggota yang hilang begitu saja, dan bisikan warga tentang Taring Baja membuat moral mereka goyah. Dadan memerintahkan pencarian besar-besaran. Semua titik pasar, terminal, bahkan kampung belakang digeledah. Tapi tak ada jejak Sutris. Ia seakan jadi bayangan. Tapi ketakutan itu nyata, karena setiap malam, satu demi satu nama di daftar anggota Kobra dicoret dengan tinta merah. Keesokan harinya, di dinding pos preman, seseorang menempelkan kertas dengan tulisan tangan kasar, Gino. Gue belum lupa, jangan pikir lo aman. Tulisan itu disertai bekas darah segar di ujungnya. Dadan merobek kertas itu dengan marah, namun pikirannya langsung terlempar ke satu nama yang sudah lama ia lupakan, Gino, bos lama yang dulu memperkenalkan Dadan ke Kalibata. Jika benar Sutris memburu Gino, maka tak lama lagi, giliran Dadan. Di rumahnya, Sutris membuka peta Kalibata lama, peta yang ia gambar sendiri 2 dekade lalu. Setiap sudut, jalur tikus, dan lorong tersembunyi ia tandai lagi. Ia tahu mereka akan mencarinya. Tapi mereka tak tahu bahwa tempat ini dibangun di atas kakinya. Kalibata adalah rumahnya, dan rumah ini telah dikotori terlalu lama. Kini waktunya dibersihkan, dengan darah. Dan malam pun kembali datang, membawa Sutris keluar dari kegelapan. Bukan sebagai penjual pop ice. Bukan sebagai kakek renta, tapi sebagai sosok yang pernah ditakuti, lalu dilupakan, dan kini bangkit dengan satu tujuan, menghabisi siapapun yang pernah ikut menjatuhkannya. Malam menjelang tanpa suara, tapi Kalibata tidak pernah benar-benar tidur. Di balik kios kosong dan gang sempit, bayangan bergerak perlahan. Sutris mengenakan jaket hitam lamanya, wajah tertutup kupluk, hanya mata tajamnya yang terlihat. Di pinggangnya, pisau lipat sudah terasa sempurna. Ia bergerak tanpa suara, seperti hantu yang hafal setiap jengkal tanah ini. Target pertamanya malam itu adalah Bento, preman penjaga jalur masuk pasar, yang sering menamparkan pedagang wanita hanya karena tak sanggup membayar setoran. Bento sedang duduk santai di atas motor, merokok sambil mendengarkan musik dari ponsel. Ia tak sadar bahwa dari atas atap kios, sepasang mata mengintainya. Dalam hitungan detik, Sutris melompat turun dan melilitkan rantai ke leher Bento. Bento berontak, tapi Sutris lebih cepat. Sekali hentak, tubuh gempal itu roboh, wajahnya membiru. Sebelum pergi, Sutris menggantungkan tubuh Bento di tiang listrik pasar dengan tulisan merah 1. Pagi harinya, pasar geger.
Warga berkerumun melihat mayat Bento tergantung seperti karung daging. Polisi datang, tapi seperti sebelumnya, tak ada saksi, tak ada jejak. Warga hanya diam, tapi dalam diam itu ada harapan yang mulai tumbuh. Kayaknya pembasmi preman udah balik lagi, bisik seorang ibu penjual sayur. Di pos geng Kobra, Dadan makin kalap. Jangan kasih dia waktu bernapas. Tangkap, bakar dia hidup-hidup, teriaknya, tapi sorot mata anak buahnya mulai menyimpan rasa takut. Malam berikutnya, Sutris kembali keluar. Target kedua adalah Yanto Tulang, pemeras lapak malam dan penyuka kekerasan. Sutris menunggu di lorong gelap belakang tempat Yanto biasa tidur mabuk. Begitu Yanto lewat, sebuah besi tumpul menghantam lututnya hingga roboh. Sebelum Yanto bisa berteriak, pisau lipat Sutris menembus dadanya 3 kali. Tak ada ampun, tak ada kata-kata. Hanya bisikan lirih. Dosa lama harus dibayar. Yanto ditemukan subuh harinya, tubuhnya tergeletak di atas karung goni dengan mata terbuka lebar. Di dadanya tertancap tusuk sate bertuliskan angka 2. Seketika, Kalibata tahu, ini bukan pembunuhan biasa. Ini adalah perhitungan, dan hanya satu nama yang punya keberanian dan pengetahuan untuk melakukan ini semua, Sutris Tarimbaja. Di rumah kontrakan, Sutris duduk membersihkan pisau lipatnya. Di meja kayu depannya, daftar nama tertulis dengan tinta merah. Nama-nama yang pernah menodai Kalibata, yang ikut membantai sahabat-sahabat lamanya. Setiap nama adalah luka, dan setiap luka kini ia obati dengan darah. Mereka pikir gue mati, gumamnya. Tapi bangkai kayak gue cuma bisa tenang kalau semua tikus habis duluan. Sementara itu, Dadan makin paranoid. Ia memerintahkan penjagaan ketat di setiap titik. Tapi tak ada gunanya, karena Sutris tak datang lewat jalur biasa. Ia datang dari tempat-tempat yang Dadan bahkan tak tahu masih ada, jalur lama, gorong-gorong, atap-atap kios. Sutris tak hanya membunuh dengan tangan, tapi juga dengan teror. Kalibata mulai merasa napas dingin sang algojo lama di setiap sudut. Dan malam pun kembali turun. Angin membawa bisikan yang menyeramkan, bukan hanya bagi geng Kobra, tapi juga bagi siapapun yang pernah melupakan bahwa Kalibata dibangun di atas darah, dan darah itu kini menuntut balas lewat tangan seorang kakek penjual pop ice, yang ternyata bukan kakek biasa. Kalibata tak lagi seperti dulu. Ketakutan kini berbalik arah. Para preman yang dulunya jumawa, kini berjalan menunduk, saling curiga, dan tak berani beroperasi sendirian. Bisik-bisik tentang kematian misterius yang menimpa anggota geng Kobra mulai menjalar kemana-mana. Tapi bukan nama Sutris yang disebut warga. Mereka menyebut sosok itu sebagai hantu Kalibata, makhluk yang datang malam-malam dan membunuh tanpa suara, tanpa ampun. Sosok berjubah hitam, bermata merah, yang muncul dari kegelapan dan menghilang secepat kilat. Di warung kopi pojok pasar, para pedagang berbisik takut-takut. Kata Bang Andri, dia lihat bayangan hitam loncat dari atap ke pos preman, ucap seorang ibu. Terus besoknya si Benny ditemukan nganga di gat. Sambung yang lain, mereka tak tahu cerita itu nyata, tapi ketakutan sudah terlanjur menyelimuti pikiran mereka. Namun di balik ketakutan itu, ada harapan yang mulai menyala. Mereka tahu, siapapun sang hantu itu, ia membunuh bukan untuk menguasai, tapi untuk membebaskan. Di sisi lain, Dadan makin tak terkendali. Ia melempar kursi, memukul anak buahnya sendiri, dan mulai berhalusinasi. Ia mengaku melihat bayangan orang tua berdiri diam di luar posnya tengah malam, hanya menatap, lalu menghilang saat ia keluar membawa golok. Itu dia, Sutris bajingan tua itu. Gue lihat sendiri matanya kayak bara. Teriak Dadan, tapi anak buahnya tak yakin. Mereka lebih percaya itu hantu daripada manusia biasa. Sebab yang dilakukan, Sutris, bukan lagi kekerasan, tapi pembantaian sistematis. Sementara itu, Sutris bergerak semakin brutal dan presisi. Ia menyusup ke setiap celah, melumpuhkan preman satu persatu. Tak selalu dengan senjata, kadang hanya dengan jebakan di lorong, tali nilon di tangga kios, atau paku-paku yang ditanam di jalur motor mereka. Ia tak hanya membunuh dengan tangan, tapi juga dengan ketakutan yang ia tanam dalam kepala setiap anggota Kobra. Di kepalanya hanya ada satu suara, bersihkan Kalibata. Hancurkan akar kebusukan. Di sebuah malam yang mencekam, tubuh seorang preman ditemukan dalam keadaan tergantung terbalik di tiang bendera SD Kalibata. Di dada korban terikat papan kecil bertuliskan, bukan hantu. Aku hanya ingat semua yang kalian lupakan. Keesokan paginya,
Kabar itu viral. Foto-fotonya beredar di media sosial. Warga Jakarta mulai membicarakan Kalibata seperti zona perang, tapi polisi tetap bungkam, seolah sengaja membiarkan semuanya mengalir. Dalam hati kecil mereka pun mungkin setuju, seseorang memang harus bersihkan tempat itu. Di tengah suasana itu, ada yang mulai menyesal. Pak RW, tokoh lama Kalibata, akhirnya menyadari siapa sosok di balik hantu Kalibata. Ia mendatangi rumah kontrakan Sutris malam hari, membawa teh dan hati-hati mengetuk pintu. Sutris membuka pelan, wajahnya dingin. Mereka udah lupa siapa lo, Tris, ucap Pak RW lirih. Sutris hanya tersenyum kecil. Bagus. Kalau mereka ingat, mereka bakal lari sebelum sempat gue kejar. Tapi pertemuan itu membuka babak baru. Pak RW mulai mempengaruhi warga diam-diam. Ia tak bilang Sutris adalah sang algojo, tapi ia menanamkan satu pesan, jangan takut, sebentar lagi semuanya akan selesai. Para pedagang mulai kembali buka lapak, anak-anak mulai berani main di sore hari. Hantu yang mereka takuti, ternyata adalah harapan yang menyamar dalam wujud kematian. Dan malam kembali datang, membawa bayangan ke sudut-sudut Kalibata. Tapi kali ini, bukan hanya preman yang gelisah. Polisi, wartawan, dan bahkan kelompok preman dari luar kota mulai mengincar Kalibata. Karena nama sang hantu sudah terlalu mengganggu untuk terus dibiarkan hidup. Malam itu, Dadan duduk mematung di dalam pos besar geng Kobra yang kini tak sepadat dulu. Ia menatap kosong rokok yang menyala di jarinya, matanya merah, bukan karena lelah, tapi karena amarah yang menggelegak. Satu persatu anak buahnya tumbang. Yang masih hidup, setengah gila karena ketakutan. Ia tahu, ini bukan ulah orang biasa. Ini kerjaan orang yang tahu cara membunuh dalam senyap. Ini bukan hantu. Ini orang, dan dia kenal kita satu persatu, gumam Dadan, nyaris seperti bisikan iblis di telinganya sendiri. Pagi harinya, Dadan lakukan langkah paling keji. Ia tahu Sutris bukan preman biasa, dan satu-satunya cara membuatnya keluar dari bayang-bayang adalah menyentuh sisi manusiawinya. Maka, dua orang suruhannya menculik Mira, gadis kecil penjual kerupuk yang setiap sore selalu dibelikan pop ice oleh Sutris. Bocah polos yang tak tahu apa-apa, tapi jadi titik lemah lelaki tua itu. Dadan tahu, dan dia memanfaatkannya tanpa belas kasihan. Mira disekap di bekas kios kosong, diikat, dan sengaja dibiarkan menangis seharian. Kabar itu cepat menyebar, warga curiga, dan bisikan mulai mengarah ke geng Kobra. Namun tak ada yang berani bicara. Semua diam, berharap sang hantu Kalibata tahu lebih dulu daripada polisi atau tokoh masyarakat. Dan benar saja, Sutris mendengar dari seorang tukang gorengan yang gemetar, Tris, Mira hilang, katanya dibawa dua orang berjaket hitam. Katanya, masuk ke kios belakang toko bangunan, Sutris tak berkata apa-apa. Hanya meletakkan gelas pop ice-nya, bangkit perlahan, dan berjalan ke arah kegelapan tanpa suara. Di dalam kios itu, Dadan pasang jebakan. Ia ingin Sutris masuk dan terkurung. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk dihakimi oleh gengnya. Dadan sudah siapkan kamera, tali, dan kursi untuk menjadikan Sutris tontonan. Biar orang tahu, hantu lo cuma manusia. Biar lo berlutut, teriaknya ke anak buah. Tapi yang dia lupa, Sutris bukan buruan. Dia pemburu. Dan malam itu, jerat yang disiapkan Dadan justru kembali pada dirinya. Saat Dadan dan 4 anak buahnya menunggu di luar kios, mendadak lampu padam. Sunyi merambat pelan. Dari arah atap, suara langkah ringan terdengar, lalu senyap. Salah satu anak buahnya mengangkat senter, tapi senter itu langsung hancur dilempar batu. Teriakan pertama terdengar, lalu darah. Hanya darah. Tubuh terkapar, terjerembab dengan golok menancap di bahu. Sutris muncul dari balik kegelapan, bukan dengan topeng, tapi wajahnya sendiri. Mata penuh dendam, lepaskan anak itu, atau kalian semua kubakar hidup-hidup, ucap Sutris dingin, sambil mematahkan tangan satu anak buah Dadan hanya dengan sepotong kayu. Dadan mundur, tak percaya. Sutris, beneran lo beneran hidup, dan lo masih berani hidup juga, potong Sutris sebelum menendangnya hingga menabrak dinding kios. Mira diselamatkan, tapi bukan itu yang penting malam itu. Yang penting adalah, geng Kobra tahu kini, bahwa yang mereka lawan bukan sekadar penjual pop ice. Malam itu, kabar menyebar, Dadan babak belur, 2 anak buahnya hilang, dan Mira selamat tanpa luka.
Kalibata bergemuruh dalam bisik-bisik. Sosok hantu Kalibata kini punya nama. Dan nama itu adalah Sutris. Tapi tak semua senang. Di luar kota, seorang tokoh preman besar dari Depok mendengar semua cerita ini, dan ia punya hutang lama pada Sutris. Ia pun memutuskan untuk turun tangan, membawa pasukan baru, dan membuka lembaran paling berdarah dalam sejarah Kalibata. Di sebuah rumah tua pinggir rel di Depok, seorang pria tua bertubuh kekar menyalakan dupa dan duduk bersila di depan 5 foto usang. Salah satunya adalah foto lama bergambar Sutris muda dengan tato di dada dan senyum dingin. Pria itu bernama Bang Reza, mantan Raja Preman Depok era 90-an yang kini hidup menyepi. Tapi malam itu, kabar tentang munculnya kembali Sutris Kalibata menggugah bara lama dalam dadanya. Dulu, Sutris adalah saingan terberatnya, sekaligus orang yang membuat adiknya tewas. Dan kini, saat semua mengira Sutris sudah mati, pria itu bangkit dari tanah, seperti mayat yang lupa dikubur. Bang Reza berdiri, membuka peti kayu yang selama ini tak tersentuh. Di dalamnya ada 2 benda keramat, golok warisan dan rompi besi tua berlambang Garuda hitam. Ia menghela napas panjang. Lo pikir gue lupa, Tris? Lo pikir dendam gue mati? Sekarang lo rampas Kalibata, lo hancurin Kobra, dan lo buat nama gue dipandang remeh. Lo udah lewat batas, bisiknya lirih. Malam itu juga, ia menghubungi orang-orang lama. Preman-preman tua yang dulu satu angkatan dengannya, yang sekarang tersebar di berbagai daerah, dan masih punya hutang darah pada Sutris. Di Kalibata, suasana mencekam. Dadan belum keluar rumah sakit, dan sisa anak buahnya tak berani menampakkan batang hidung. Sutris tetap berjualan pop ice seperti biasa, tapi orang-orang kini menatapnya dengan campuran hormat dan takut. Mira yang duduk di samping gerobaknya kembali ceria, tapi di balik senyumnya, Sutris tahu, kedamaian ini hanya sementara. Malam harinya, ia duduk di atap rumah kontrakan, menatap langit, lalu membuka sebuah dompet tua. Di dalamnya ada foto dirinya dengan seorang wanita muda dan bayi. Matanya basah. Aku belum selesai, bisiknya lirih. 3 hari kemudian, Kalibata dikejutkan dengan kedatangan rombongan pria berjaket kulit hitam, menumpang 3 mobil dengan pelat yang sudah dicopot. Mereka tak banyak bicara, hanya berdiri di tengah pasar, menancapkan bendera hitam bertuliskan huruf R besar. Mereka disebut anak-anak Reza, pasukan lama yang konon pernah membantai satu desa di Cibinong hanya karena hutang sabu. Kehadiran mereka membuat Kalibata kembali mencekam. Para pedagang menutup lapak lebih awal. Para sopir memilih putar balik. Dan para preman lokal menghilang. Sutris tahu, ini bukan ancaman biasa. Ini bukan sekadar geng. Ini masa lalu yang datang menagih hutang darah. Malam itu, ia kembali ke sebuah bangunan kosong di pinggir rel yang dulu menjadi markasnya. Di bawah lantai kayu lapuk, ia menggali dan mengeluarkan sebuah kotak logam berat. Di dalamnya, tersimpan 2 benda peninggalan masa kelam, sepasang kerambit melengkung dan jaket kulit bertuliskan, Satria Bayangan Kalibata. Ia memeluk jaket itu pelan, lalu berdiri dan berkata pada dirinya sendiri, kalau mereka mau masa lalu, akan kuberi semuanya. Bang Reza sendiri tiba keesokan paginya. Ia turun dari mobil dengan kaki pincang, tapi sorot matanya masih tajam. Warga Kalibata hanya menatap dari balik tirai. Tak ada yang berani bicara. Reza berdiri di tengah jalan, lalu berteriak, Sutris. Gue tahu lo di sini. Keluar lo, bangsat. Ini bukan urusan orang banyak, ini urusan kita berdua. Tapi kalau lo ngumpet, gue bunuh satu-satu orang di Kalibata ini. Suara itu menggema, dan untuk pertama kalinya, Sutris berdiri dari balik gerobaknya. Tak dengan senyum, tapi dengan mata merah membara. Sore itu, 2 raja preman lama akhirnya berdiri di jalan yang sama. Sutris dan Reza, 2 legenda yang saling menghapus jejak satu sama lain. Tapi kali ini, tak ada jalan mundur. Yang tersisa hanya dendam, darah, dan satu kawasan yang akan menjadi saksi pertarungan paling berdarah dalam sejarah Kalibata. Sutris berdiri diam di tengah jalan Kalibata, mengenakan jaket lamanya yang menghitam dimakan waktu. Di belakangnya, gerobak pop ice ditinggalkan begitu saja, seperti lambang masa damai yang terpaksa ditinggalkan. Di depan, Bang Reza berdiri dengan tongkat besi di tangan, dikelilingi 5 orang anak buahnya yang semuanya mantan algojo pasar Depok. Tak ada yang bicara, hanya mata yang saling menatap, menyimpan sejarah kelam yang tak bisa dimaafkan begitu saja.
Kalibata sunyi. Warga tak berani keluar rumah, bahkan udara pun terasa berhenti bergerak. Mau lo apain lagi Kalibata, Reza? Suara Sutris pelan, tapi menggema. Ini tempat gue sekarang. Lo udah tua, Reza. Pulanglah. Tapi Reza tertawa dingin, menyeringai seperti binatang yang mencium darah. Lo pikir gue datang buat rebut Kalibata? Enggak, Tris. Gue datang buat lunasin utang lama. Lo ingat siapa yang lo bunuh di pasar Cisalak? Adik gue, Roy. Mata Reza bergetar. Lo bunuh dia cuma karena dia masuk ke wilayah lo. Hari ini, gue kubur lo di tanah yang lo klaim ini. Sutris diam. Sekilas bayangan masa lalu melintas. Roy, bocah keras kepala yang dulu suka bikin ribut, tapi terlalu ceroboh menantang Sutris muda. Ia memang membunuh Roy, tapi waktu itu adalah perang. Bukan personal, tapi bagi Reza, luka itu tak pernah sembuh. Dan sekarang, dendam itu membusuk menjadi niat pembantaian. Sutris tahu, pertarungan ini bukan soal siapa yang lebih kuat sekarang, tapi siapa yang paling rela mati untuk harga diri. Tiba-tiba, Reza mengangkat tongkat besinya dan memberi isyarat. 5 anak buahnya langsung maju, mengelilingi Sutris. Tapi Sutris hanya menunduk sebentar, lalu berbisik, baiklah. Dalam sekejap, 2 kerambit melengkung keluar dari balik jaketnya, berkilat seperti taring serigala. Langkahnya cepat. Dalam 2 detik, 2 anak buah Reza roboh, satu kena sabetan leher, satunya lagi kena tusuk di dada. Darah menyemprot liar, membasahi aspal Kalibata yang panas. Orang-orang di dalam rumah menjerit pelan. Mereka mengintip dari balik tirai, menyaksikan legenda hidup kembali. Reza terkejut, tapi belum mundur. Ia maju, mengayunkan tongkat besinya ke kepala Sutris, tapi Sutris menghindar dengan lincah, lalu memutar badan dan menyayat paha Reza hingga pria tua itu limbung. Gue bukan Sutris yang lo kenal waktu itu, Sa. Sekarang gue mati-matian jaga tempat ini. Dan lo nggak akan ambil apapun dari Kalibata, bisik Sutris di telinga Reza, sebelum mendorongnya jatuh ke tanah. Dengan napas terengah, Reza mencoba berdiri. Tapi anak buahnya sudah tumbang semua. Darah berceceran di mana-mana. Sutris berdiri di atasnya, menatapnya dengan mata merah. Bukan karena marah, tapi karena luka lama yang sebenarnya tak pernah ingin ia buka lagi. Kalau lo masih hidup karena dendam, silakan bunuh gue sekarang. Tapi kalau lo masih punya nurani, pergi dan jangan pernah balik, kata Sutris. Tangannya menurunkan kerambitnya, tapi Reza hanya terisak pelan, air mata dan darah bercampur di pipinya. Ia tak bisa melanjutkan. Ia kalah, bukan karena kekuatan, tapi karena ia terlalu lama. Hidup di masa lalu. Hari itu, Kalibata menyaksikan 2 legenda berdiri di ujung kehidupan mereka. Sutris, sang penjaga Kalibata, dan Reza, raja tua yang akhirnya mengaku kalah. Orang-orang mulai keluar dari rumah. Mereka berdiri mematung, menyaksikan Sutris berjalan kembali ke gerobak pop ice-nya. Darah masih menetes dari bajunya, tapi sorot matanya damai. Ia tahu, ini belum akhir. Tapi untuk sementara, ia berhasil menjaga Kalibata tetap miliknya. Setelah pertarungan sengit melawan Reza dan anak buahnya, Kalibata kembali tenang. Tapi ketenangan itu seperti genangan air sebelum badai. Sutris tahu, apa yang terjadi bukan akhir dari segalanya, melainkan permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Luka di lengannya sudah dijahit oleh Bu Narti, ibu warung yang juga mantan perawat tentara. Tapi pikirannya tak bisa diam. Malam itu ia duduk di pinggir rel, menatap lampu-lampu kota, dan mengingat percakapan terakhirnya dengan Reza sebelum pria itu menyeret tubuhnya yang kalah keluar Kalibata. Lo pikir lo jaga Kalibata sendirian bisa tahan lama? Kata Reza waktu itu, dengan suara lemah namun penuh ancaman. Gue bukan satu-satunya yang dendam. Ada yang lebih besar dari gue. Mereka udah ngincar Kalibata sejak lama. Dan lo, cuma penghalang kecil di mata mereka. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Sutris. Ia tahu siapa yang dimaksud, geng Matador, geng preman kelas kakap dari luar Jakarta yang selama ini mengincar wilayah strategis di sekitar ibu kota, dan Kalibata adalah permata terakhir yang belum mereka kuasai. Keesokan harinya, sebuah mobil Pajero hitam parkir di ujung jalan Rawajati. Keluar darinya seorang pria botak dengan jas mahal dan bekas luka di pipi kiri. Orang-orang langsung menunduk. Ia bukan orang sembarangan. Namanya Brahma Matador, pemimpin geng Matador yang dulu pernah membakar sebuah pasar hanya karena ditolak setorannya. Brahma berdiri di pinggir jalan,
matanya menyapu kawasan. Wangi darah, masih segar, katanya dingin, sebelum tersenyum puas. Waktunya kita ambil yang jadi hak kita. Warga Kalibata kembali gelisah. Kabar tentang Brahma Matador tersebar seperti angin. Banyak warung tutup lebih awal. Anak-anak dilarang main di luar rumah. Bahkan preman-preman kecil yang biasanya sok jago mendadak hilang dari peredaran. Semua takut, semua menunggu langkah selanjutnya dari Sutris. Tapi Sutris sendiri memilih diam. Ia hanya memperkuat posisinya. Tiap malam, ia mendatangi orang-orang lama, mantan penguasa kawasan, tukang parkir veteran, bahkan satpam kantor yang punya ilmu lama. Ia kumpulkan mereka satu per satu. Di sebuah gudang tua dekat flyover, Sutris berdiri di depan belasan wajah yang penuh kenangan. Kalibata akan diserbu, tapi sebelum mereka datang, kita harus tunjukkan, ini kawasan yang terlarang. Bukan karena kita brutal, tapi karena kita punya harga diri. Suasana hening, tak ada yang bicara, lalu, satu persatu mereka mengangguk. Mereka tahu ini bukan sekadar pertarungan. Ini soal warisan, tentang siapa yang layak memegang kendali atas tanah yang sudah lama dijaga dengan darah dan pengorbanan. Malam itu juga, Brahma mengirim pesan singkat lewat kurir yang dikenal di dunia gelap, Kalibata terlalu lama dikuasai orang lapak. Saatnya berubah, 3 hari lagi, kami datang. Siapkan diri lo, Sutris. Atau pergi sebelum dibantai. Pesan itu tak membuat Sutris takut. Tapi membuatnya sadar, pertarungan Reza hanyalah pemanasan. Yang datang berikutnya adalah neraka. 3 hari jadi waktu yang pendek untuk menyiapkan perang. Tapi bagi Sutris, itu cukup. Ia bukan hanya siap menghadapi Brahma. Ia sudah memetakan setiap sudut Kalibata, gang sempit, lorong pasar, jalur tikus, bahkan tempat sembunyi para pengungsi saat kerusuhan dulu. Kalibata bukan hanya tempat jualan pop ice. Kalibata adalah medan tempurnya. Dan siapa pun yang nekat menyerang, harus siap kehilangan nyawa. Sementara itu, Brahma tertawa puas di hotel mewah dekat Gatot Subroto. Ia tak tahu bahwa pria yang dianggap penjual pop ice biasa, ini menyimpan sejarah yang bisa menghabisi satu kota. Dan saat bentrokan besar datang, Kalibata akan berubah menjadi lautan darah. Tapi siapa yang akan bertahan? Itu masih menjadi misteri. 3 hari yang dijanjikan Brahma Matador akhirnya tiba. Pagi itu, langit Kalibata mendung, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti kawasan tersebut. Jalanan sepi, warung-warung tutup, tak ada suara tawa anak-anak atau bunyi motor tukang sayur. Semuanya hening. Di tengah keheningan itu, Sutris duduk sendirian di warungnya, memegang gelas kopi yang sudah dingin. Pandangannya kosong, tapi dalam pikirannya, peta Kalibata sudah tergambar jelas. Setiap gang sudah ia siapkan jebakan. Setiap lorong sudah dijaga orang-orang kepercayaannya. Tepat pukul 11 siang, iring-iringan motor besar memasuki wilayah Kalibata. Asap knalpot dan suara mesin membelah kesunyian. Brahma Matador turun dari mobilnya, mengenakan jaket kulit hitam dan kacamata gelap. Di belakangnya, puluhan anak buah dengan senjata tumpul dan tajam menyebar seperti gelombang tsunami. Sapu bersih, habisin yang masih ngelawan, perintahnya tanpa emosi. Kalibata yang selama ini sunyi berubah menjadi medan perang. Namun, tak seperti yang mereka duga, tak ada warga yang lari. Justru dari balik lorong-lorong, satu persatu sosok-sosok bangkit. Tua muda, mantan preman, tukang parkir, tukang tambal ban, semua berdiri memegang senjata seadanya. Pertarungan pecah, suara teriakan dan benturan benda keras memenuhi udara. Tapi pasukan Brahma tak mudah maju. Di setiap sudut, jebakan sudah menanti. Ada yang terjerat kawat berduri, ada yang tersandung minyak panas, bahkan ada yang terpukul dari balik pagar oleh tangan-tangan tua yang menyimpan dendam panjang terhadap premanisme. Sutris sendiri berdiri di tengah jalan utama, menunggu Brahma dengan tenang. Tubuhnya penuh luka lama, tapi sorot matanya seperti binatang buas yang lapar. Brahma akhirnya maju sendiri, dikelilingi 4 penjaga pribadinya. Lo bangga banget, iya, sama gang sempit ini. Ejeknya. Sutris tidak menjawab. Ia hanya berjalan pelan, lalu tiba-tiba mengeluarkan 2 besi pendek dari balik warung, besi bekas spion truk yang sudah diasah runcing. Gue nggak jaga gang ini buat gaya-gayaan. Gue jaga karena di sini ada hidup yang lo injak-injak, jawab Sutris tenang, sebelum langsung menerjang. Pertarungan 1 lawan 1 antara Sutris dan Brahma jadi pusat perhatian.
Brahma mengayunkan goloknya dengan kekuatan penuh, tapi Sutris lebih cepat. Ia menangkis dan memutar, melukai kaki Brahma dengan tusukan tajam. Penjaga pribadi Brahma mencoba membantu, tapi langsung dihajar oleh mantan-mantan preman Kalibata yang datang seperti arus deras. Dalam beberapa menit, Brahma sudah berlutut, berdarah, dan kehilangan arah. "Apa lo kira Kalibata cuma tempat buat dipalak?" teriak Sutris sambil menarik kerah baju Brahma. "Tempat ini punya cerita, punya nyawa, dan nyawa itu dijaga sama orang-orang yang gak akan pernah tunduk sama orang luar." Dengan satu pukulan keras, Brahma roboh, tak sadarkan diri. Anak buahnya yang tersisa lari kocar-kacir, meninggalkan Kalibata dengan tubuh gemetar. Kalibata kembali sunyi, tapi kali ini, bukan karena ketakutan, melainkan karena kemenangan. Orang-orang keluar dari rumah. Mereka melihat Sutris, tubuhnya penuh darah dan luka, berdiri di tengah jalan. Ia tidak senyum, tidak juga menangis. Ia hanya menatap langit. Mendung mulai memudar. Matahari akhirnya muncul di atas Kalibata, seakan memberi restu bahwa kawasan ini telah kembali aman. Di ujung sore, warung-warung dibuka kembali. Anak-anak mulai bermain, tapi di hati warga Kalibata, mereka tahu ini belum akhir segalanya. Karena dunia gelap tak pernah benar-benar tidur. Tapi satu hal pasti, selama Sutris masih berdiri, Kalibata bukan tempat yang bisa diambil begitu saja. Pasca robohnya Brahma Matador, Kalibata sempat tenang untuk beberapa hari. Namun, ketenangan itu terasa rapuh, seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Sutris tahu, dunia preman tidak berjalan sendiri. Brahma hanyalah pion. Di balik semua ini, ada sosok yang lebih besar, lebih licik, dan lebih kejam. Namanya sudah lama berbisik di telinga-telinga gelap Jakarta, Surya Agni, otak mafia yang selama ini bersembunyi di balik politikus dan pengusaha hitam. Tengah malam itu, ketika Kalibata tidur dalam diam, sebuah mobil sedan hitam berhenti di ujung gang. Dari dalam mobil, dua pria berbadan tegap turun, meninggalkan sebuah amplop coklat di bangku warung Sutris yang sudah tutup. Isinya hanya dua hal, foto keluarga kecil Sutris di Cilacap, dan sebutir peluru. Pesan itu jelas, damai harus dibeli, atau semuanya akan dihancurkan. Pagi harinya, Sutris duduk lama menatap isi amplop itu. Jantungnya berdebar kencang, tapi wajahnya tetap dingin. Di luar, warga bersorak merayakan keberhasilan mempertahankan kampung. Namun di dalam hati Sutris, badai baru mulai terbentuk. Ia tahu, jika menyentuh keluarga, ini bukan lagi soal harga diri, ini soal darah. Dan darah, harus dibayar dengan darah. Ia memanggil 4 orang kepercayaannya ke sebuah rumah tua di ujung gang, Pade Karim, mantan jawara terminal Blok M, Ujang, tukang parkir yang dulu pernah masuk bui karena membunuh preman, Yono, tukang tambal ban yang ternyata mantan anggota TNI yang desersi, dan Gendut, si pendiam yang dulunya Algojo sebuah kelompok hitam. "Gue udah capek dihormatin cuma karena bisa mukul orang. Tapi kalau mereka sentuh keluarga gue pastikan ini jadi hari terakhir mereka ngelakuin itu ke orang lain," ujar Sutris pelan namun menggema di kepala mereka semua. Keempatnya mengangguk tanpa banyak tanya. Mereka tahu, pertempuran berikutnya bukan tentang Gang Kalibata lagi, tapi tentang sistem busuk yang selama ini merajalela dan menjadikan rakyat kecil sebagai korban. Sutris tahu, mereka harus keluar dari Kalibata. Mereka harus menghantam langsung jantung kekuasaan Surya Agni, sebelum semuanya terlambat. Sore itu, Sutris mengantar anak-anak kecil bermain bola di lapangan kecil dekat masjid. Ia tersenyum melihat mereka tertawa tanpa rasa takut. Tapi dalam hati, ia menanam satu janji, masa depan mereka tidak akan lagi ditentukan oleh preman bertangan besi. Bukan di Kalibata, bukan dimanapun. Ia mencium kening anak kecil bernama Asep, anak dari korban preman yang dulu mati dipalak di warung. "Main yang keras, Sep, biar nggak pernah takut siapapun yang ngancem kamu." Malam pun datang. Sutris dan 4 orang itu menghilang dari Kalibata. Tak banyak yang tahu kemana mereka pergi. Tapi yang pasti, mereka sedang menuju tempat yang lebih gelap. Tempat di mana damai harus ditebus mahal. Tempat di mana nama besar Surya Agni dijaga oleh darah dan besi. Dan Kalibata, hanya benteng awal dari perang yang jauh lebih besar. Sutris dan keempat sahabatnya tiba di sebuah gudang tua di kawasan Sunter, markas tersembunyi milik Yono semasa aktif di dunia gelap. Disinilah mereka menyusun rencana akhir, menumbangkan Surya Agni, otak di balik penderitaan warga Kalibata selama puluhan tahun.
Di dinding kayu yang rapuh, Yono membentangkan peta operasi, rumah-rumah perlindungan surya, jalur logistik, hingga catatan rekening-rekening milik bonekanya di pemerintahan. Kita bukan cuma bunuh orang, Tris. Kita robek akar pohonnya, ujar Yono. Sementara itu, di gedung pencakar langit milik PT Garuda Merah, Surya Agni sedang duduk menikmati cerutunya. Di hadapannya, rekaman CCTV penyerangan Sutris terhadap geng Kobra diputar berulang-ulang. Orang ini bukan preman, gumamnya. Dia binatang buas yang menyamar. Ia tahu, satu-satunya cara menghadapi binatang seperti Sutris bukan dengan pistol, tapi dengan mematahkan hatinya. Cari adiknya, cari semua yang dia pernah lindungi, perintahnya dingin. Tak butuh waktu lama, jaringan Surya menemukan alamat adik Sutris yang tinggal di sebuah kontrakan di Depok. Malam itu, 3 orang bertopeng menyerbu rumah kecil itu. Tapi yang mereka temukan hanyalah rumah kosong. Di atas meja makan, terselip secarik kertas "Terlambat, anjing." Surya mengamuk seperti orang kesurupan saat mendengarnya. Ia tidak pernah ditantang sekeji itu, bahkan oleh musuh besarnya di masa lalu. Keesokan harinya, markas penyimpanan uang gelap milik Surya di Rawamangun dilalap api. Tak hanya itu, 2 anak buah kepercayaannya ditemukan tergantung di jembatan tol dengan kata, "Kalibata tidak takut," tercoret di dadanya. Aksi-aksi ini membuat semua anak buah Surya mulai ketakutan. "Ini bukan Sutris, ini lebih kayak malaikat maut yang punya dendam," ujar salah satu preman kepada media gelap. Surya akhirnya menyewa 6 pembunuh bayaran asal luar negeri. Mereka dikenal sebagai The Silent Six, algojo berdarah dingin tanpa suara yang katanya pernah menggulingkan kartel di Thailand dan membantai keluarga mafia Rusia di Filipina. Mereka dikirim untuk menghabisi Sutris, dalam waktu 3 hari, hidup atau mati. Tapi yang tak mereka tahu, Sutris justru sedang mengincar mereka lebih dulu. Sutris dan timnya menyusup ke klub malam milik Surya, tempat transaksi ilegal terbesar di bawah tanah Jakarta berlangsung. Di sana, gendut menjebak 2 dari The Silent Six dengan racun yang disuntikkan ke botol minuman. Tubuh mereka ditemukan menggelepar di toilet klub, dan berita itu langsung dikirimkan ke markas Surya. Panik mulai melanda para pembunuh. Dan Surya tahu, waktu tak lagi berpihak padanya. Saat senja, Sutris berdiri di atas atap gedung tua, menatap kota Jakarta yang mulai memerah. "Besok, kita hantam dia langsung. Nggak perlu main kucing-kucingan lagi," ucapnya dengan suara serak. Ia tahu, ini bukan sekadar misi balas dendam. Ini pembersihan, ini penebusan, dan darah Surya Agni akan menjadi penutup semua kisah kelam Kalibata yang selama ini terkubur. Malam itu, Sutris hanya tidur 1 jam. Bukan karena takut, tapi karena pikirannya dipenuhi wajah-wajah warga Kalibata yang dulu pernah ia lindungi. Ia melihat ibu-ibu warung, anak-anak penjual koran, dan para pengemudi bajai yang pernah jadi sasaran geng Kobra. "Besok, kalian bebas," bisiknya. Dan ia pun bersiap, karena hari terakhir Surya Agni sudah di ambang pintu. Fajar menyingsing dengan langit yang kelam, seolah tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Sutris berdiri di depan gedung kaca milik Surya Agni di kawasan Kuningan, bersama Yono, Gendut, Randy, dan Ucok. Tak ada suara selain detak jantung mereka. Gedung itu menjulang megah, simbol kekuasaan dan kerakusan. Tapi bagi Sutris, bangunan itu hanyalah sarang tikus terakhir yang harus dibakar. "Hari ini, Kalibata bebas," ucap Sutris lirih. Ia menarik napas dalam, mencium bau darah yang akan segera tumpah. Begitu mereka masuk, penjaga di lobi tak sempat berteriak. Yono dan Randy bergerak secepat kilat, menghajar dan melumpuhkan satu persatu tanpa suara. Sementara Gendut mengunci semua akses keluar, membuat gedung itu seperti perangkap maut. Sutris naik ke lantai tertinggi, tempat Surya Agni menunggu. Tapi tak seperti bayangannya, Surya tidak sendiri. 4 dari Silent Six yang tersisa berdiri menghalangi jalan, lengkap dengan senjata dan tatapan haus darah. Pertarungan brutal pun terjadi. Yono harus menerima luka sabetan di dada, tapi tetap melumpuhkan satu algojo dengan pisau yang ia sembunyikan di dalam sepatunya. Randy hampir mati dicekik, namun Gendut datang menyelamatkan dengan hantaman besi kursi. Tubuh-tubuh berserakan, darah menodai lantai marmer putih. Di tengah kekacauan, Surya menyaksikan dari balik kaca, tak lagi tenang. Untuk pertama kalinya, sang raja merasa takut. Sutris akhirnya mendobrak pintu utama ruangan Surya. Mereka berdua berdiri saling berhadapan.
Tak ada lagi pistol, tak ada lagi pasukan. Hanya dua manusia yang diikat oleh masa lalu dan dendam. Kau sudah membunuh banyak orang tak bersalah, kata Sutris. Surya tersenyum sinis, lalu menjawab, dan kau membunuh lebih banyak preman. Apa bedanya kita? Tapi Sutris tak menjawab. Ia hanya maju, menghantam Surya dengan pukulan bertubi-tubi, melepaskan semua amarah dan luka yang disimpannya bertahun-tahun. Namun Surya tak menyerah begitu saja. Ia mencabut pisau dari balik jaket dan menusuk perut Sutris. Darah menyembur, tapi Sutris tetap berdiri. Dengan kekuatan terakhirnya, ia meraih kepala Surya dan membenturkannya ke meja kaca. Kaca pecah, darah mengalir dari pelipis Surya. Ia terjatuh, dan tak bangun lagi. Detik itu juga, kekuasaan Surya Agni berakhir. Gedung itu sunyi. Jakarta seolah berhenti sejenak. Yono dan yang lain masuk ke ruangan, mendapati Sutris yang mulai limbung. "Tris, bertahan, bro," teriak Ucok panik. Tapi Sutris tersenyum. "Kalibata, aman, kan?" katanya lirih. Gendut mengangguk sambil menahan air mata. Ambulans datang terlambat. Sutris sudah pingsan dengan luka yang terlalu dalam. Namun saat sirene menggema, semua warga Kalibata seakan bisa bernapas lega. Beberapa hari kemudian, berita tentang kematian Surya Agni mengguncang Jakarta. Media menyebutnya, pertumpahan darah Kuningan. Namun di Kalibata, semua orang tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Sebuah mural bergambar Sutris berdiri gagah dibuat di tembok pasar, dengan tulisan, "Keadilan dari Jalanan." Meski Sutris kini dirawat dalam kondisi kritis, namanya abadi di hati mereka. Dari kuli biasa, menjadi legenda yang menumbangkan Raja Iblis.